NU itu luar biasa. Saya bangga dengan NU, manhaj luar biasa. Kita punya itu. Nah, cuman terkadang kita tidak mampu menggali potensi yang kita punya itu. Jangan minder jadi santri. Santri itu punya potensi yang sebenarnya sangat luar biasa. Tinggal bagaimana kita bisa menggali potensi tersebut untuk kemudian bisa ditampakkan potensinya itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Suara NU, kembali lagi bersama saya Rahman Ahdori. Pada sesi podcast kali ini kita kehadiran tamu yang spesial. Bersama saya sudah hadir Ustadz Sutanto, salah satu pengajar di Pondok Pesantren Al-Hikmah 2 Brebes, Jawa Tengah. Nah, Ustadz Sutanto ini merupakan salah satu pelatih guru bahasa Arab yang berhasil menghantarkan murid-muridnya go internasional. Wah, ini keren sekali nih. Santri NU go internasional. Ngapain go internasional? Santri-santri kita ikut serta mewakili Indonesia debat internasional di Qatar 2023. Betul Pak Ustadz ya? Betul Mas. Ya, untuk lebih lanjut kita akan nanya-nanya, ngobrol-ngobrol, akan kita gali strategi apa sehingga bisa menghantarkan murid-muridnya go internasional, ya kan? Oke, Pak Ustadz Sutanto, bagaimana kabarnya Ustadz? Alhamdulillah sehat Mas. Kabarnya baru datang dari Qatar ya? Ya tadi pesawat itu jam 8, kita baru keluar dari pesawat jam 8. Iya. Terus istirahat sebentar, terus alhamdulillah langsung ketemu sama sampean nih. Ya siap. Nah, berapa orang yang berangkat ke Qatar ini? 5 Mas. 5 orang? 5 orang. Berarti 4 siswa, ya. 1 Pak Ustadz ya? Ya, betul. Nah, oke. Jadi Pak Ustadz ini orang yang ada di balik suksesnya santri-santri berada di perlombaan di kancah internasional. Betul Pak Ustadz ya? Kalau disebut orang di balik, kalau orang kan satu ya. Karena saya nggak mungkin kalau sendirian Mas. Iya. Gimana, jadi ada gimana, banyak pihak yang terlibat. Nah hanya saja mungkin saya yang mewakili dari teman-teman yang tidak terlihat itu ya. Jadi mungkin kalau boleh saya sebutkan di sini, ada banyak hal atau banyak pihak yang terlibat, terutama saya pumpung di sini ya. Jadi saya sampaikan terima kasih terutama kepada keluarga besar Pondok Pesantren Al-Hikmah 2, Benda, Brebes, Jawa Tengah tuh, keluarga besar. Wabil khusus saya sebut Kiai Haji Salahuddin Masruri bersama keluarga, mudah-mudahan Allah jaga beliau, beri kesehatan dan keberkahan. Nah, ya kita berangkat dari pondok pesantren, kemudian di pondok pesantren ini kita ngaji. Nah, salah satu konsen yang memang sekolah, karena santri di pondok pesantren Al-Hikmah itu kan ada 5.000-an tuh. Nah, kita itu ada sekelompok kecil dari jumlah yang banyak itu memperdalam bahasa Arab dan bahasa Inggris. Nah, kemudian bahasa Arab dan bahasa Inggris ini ada beberapa event-event yang sengaja kita ikutkan untuk tujuannya adalah mengukur seberapa jauh kemampuan bahasa kita itu. Nah, untuk mengukur dan menguji ya. Nah, kemudian kita punya banyak kompetisi yang telah kita ikuti dan mungkin ini adalah kalau bisa disebut sebagai puncak ya. Mudah-mudahan sih bukan puncak lah, ada yang bisa dicapai lebih bagus lagi itu ya. Nah, itu adalah debat internasional yang di Qatar ini Mas. Oke. Pak Ustadz, saya sebenarnya pengen tahu dulu nih, khawatir pemirsa Suara NU ini ada yang belum menonton video sebelumnya, karena kan kita di podcast sebelumnya kita juga mewawancarai santri Pak Ustadz ya. Nah, boleh diceritakan dulu ini sebenarnya debat apa, kemudian di sana Pak Ustadz dan santri-santrinya tuh ngapain gitu? Jadi debat ini yang mengadakan itu adalah Qatar Foundation tuh. Sehingga seluruh pembiayaan, akomodasi, semuanya itu memang dari sana tuh ya. Nah, itu diadakan 2 tahun sekali untuk yang tingkat pelajar. Karena memang ada tingkat untuk mahasiswa, ada tingkat pelajar. Nah, di tahun beberapa, nggak tahu yang keberapa itu pernah Indonesia diwakili di salah satu sekolah di Malang waktu itu, dan kemudian kita karena tadi saya sebutkan di awal concern di bahasa, mengerti ada kegiatan sangat bergengsi ini, kita berupaya untuk lebih melatih lagi sehingga kita mampu mewakili itu. Dan alhamdulillah di bulan April itu ada seleksi nasional. Nah, kemudian yang diterima itu adalah sekolah kita itu, Al-Hikmah 2 itu. Ya. Dan setelah itu akhirnya kemudian kita sampai akhirnya di titik ini itu. Oke.
Tapi sebelum menceritakan soal raihan juara dan lain-lain, saya pengen menggali kepada latar belakang ya. Saya mungkin ke pendahuluan, ke awal mula. Awal mula kenapa kemudian bisa ikut serta. Saya pengen tahu dulu, Pak Ustadz tahu dari mana informasi perlombaan ini? Oh, informasinya itu memang kan diiklankan lewat IG Instagram itu kan ada ya. Oke, di Qatar Foundation. Ya, Qatar Debat langsung aja di Instagram itu ada. Nah, kita selalu mengikuti itulah. Karena kita kan sekarang zaman teknologi kan, jadi informasi mudah itu. Wah. Terus kemudian juga beberapa alumni dari pondok pesantren kita yang program bahasa itu juga di tingkat jamiah, tingkat kampus juga mengikuti event tersebut. Pernah mengikuti? Pernah, bahkan ada yang pernah ke Qatar pernah, terus yang terbaru itu ke Oman juga pernah. Sehingga kemudian karena ikatan emosional dari satu alma mater itu selalu update informasi apapun itu. Itu namanya jaringan pesantren. Ya jaringan pesantren itu. Alhamdulillah kita diuntungkan dengan itu dan sehingga ya kita mendapatkan akses informasinya itu alhamdulillah dibantu dengan itu juga salah satunya. Oke, jadi itu awal mula kenapa kemudian teman-teman santri di Al Hikmah 2 itu ikut kegiatan ini. Itu di bulan apa? Itu kemarin seleksi di bulan April. Berarti berapa bulan sampai pada tahap sekarang terakhir? Ya berarti sekitar kurang lebih 6 bulan lah. 6 bulan? Ya 6 bulan. Oke. Nah lebih dari itu saya juga pengen tahu ini. Setelah tahu dan merencanakan akan mengikuti lomba itu, apa yang dilakukan Pak Ustadz? Oh ya, jadi karena kita tadi berangkat dari program bahasa yang memang kita punya itu. Dan secara keseharian kita juga kan pondok pesantren bahasa itu mohon maaf seringkali didominasi oleh pondok-pondok modern. Oke. Ya kan? Nah kita itu berangkat dari NU loh. Nah di NU kan dikenal dengan mampu baca kitab. Kitab kuning. Ya kitab kuning. Nah tetapi di bahasa secara verbal susah itu. Ya. Nah kita punya program itu kalau kiai saya itu mengistilahkan al-jam'u bainat turath wal mu'asir. Jadi Turath itu identik dengan kitab kuning, keilmuan-keilmuan yang sering kita sebut orang NU sebagai pondok salaf, bukan salafi mohon maaf. Iya. Ya, terus kemudian yang muasir itu ya modern. Nah modern itu artinya berarti kecakapan berbicara pun harus mumpuni gitu loh. Iya. Nah, oleh karena itu berangkat dari kalau boleh sebut sebagai prinsip tersebut, kita berupaya itu sehingga di sekolah program kita itu di Pondok Pesantren Al Hikmah yang dilakukan adalah proses belajar mengajar, guru bahasa pengantar menggunakan bahasa Arab. Dan kemudian kita 1 tahun punya persiapan. Jadi tidak langsung kelas 1 SMA, 1 aliyah, tetapi kelas persiapan tuh. Kelas persiapan extension itu kali itu. Kelas persiapan tersebut ditujukan untuk mempersiapkan supaya ketika kelas 1 masuk itu benar-benar sudah siap untuk disampaikan menerima dengan bahasa Arab dan bahasa Inggris 2 bahasa itu. 2 bahasa itu. Berarti Pak Ustadz itu menyeleksi ya setelah tahu dan mau mendaftarkan murid-muridnya daftar debat internasional. Iya. Jadi seleksinya pertama kita semua guru di program bahasa kita itu memang tahu potensi masing-masing anak gitu kan. Jadi kita bermusyawarah secara intern. Kalau misalkan anak itu yang kita ikutkan gimana. Terus kita nggak cuma meminta pertanyaan kepada guru bahasa Arab, tapi juga guru fikih, guru usul fikih, guru sejarah. Karena semuanya juga kan menggunakan pengantar bahasa Arab untuk ilmu-ilmu keislaman itu kan. Dan kita di kelas interaktif sehingga kemampuan berbahasa secara verbal itu bisa diukur dari interaksi dia dengan guru ketika pelajaran itu. Oke, emang debatnya ngomongin apa? Nah, kalau debat kan temanya, dan ini yang asik saya kira ya. Gimana tuh? Kalau identik pesantren itu dengan kajian fikih, kajian turos itu kan kajian-kajian yang lama itu ya. Itu memang sangat bagus dan harus dikuasai oleh santri itu ya. Nah, tetapi hal yang menarik di sini adalah itu bukan kajian-kajian fikih, bukan kajian-kajian agama. Nah, tetapi kajian-kajian yang memang sedang apa sekarang? Ya kekinian lah. Kekinian yang memang itu dibutuhkan zaman sekarang. Ya dan itu tidak ada referensinya di kitab kuning. Iya. Kayak teknologi mungkin ya, betul, ekonomi gitu ya. Oh jadi itu tema-tema yang dibicarakan, yang diperdebatkan. Nah berarti orang-orang santri-santri yang dipilih ini adalah orang-orang yang kira-kira punya
kemampuan dalam menguasai analisa soal tema-tema itu. Ya betul. Dan salah satu juga kita sangat terbantukan dengan alumni itu ya tadi yang saya sebut tuh, beberapa kan memang punya pengalaman di Qatar debat itu. Jadi sehingga cara debat seperti apa, termasuk istilah-istilah dalam dunia perdebatan apa itu dikenalkan sama mereka. Jadi ada peran alumni juga. Betul. Ya, jadi kalau kita hanya mungkin mempersiapkan kemampuan di bahasa mereka. Ya bahasa, karena bahasa itu kan kunci kan. Iya. Sekarang bagus analisisnya tetapi tidak mampu menyampaikannya, nanti malah repot juga kan. Apalagi di negeri orang. Itu. Dan yang membuat ini tuh kemarin saya terharunya gini. Ini event internasional menyampaikan bahasa di hadapan orang-orang banyak yang orang-orang banyak itu bukan orang Indonesia itu loh. Dan terkadang kita apalagi santri sekali lagi santri sering dianggap tidak mampu lah, sering dianggap underestimate oleh beberapa itu kan. Tetapi di situ mampu membuktikan bahwa santri pun mampu loh ngomong di hadapan orang dengan menggunakan bahasa Arab itu, ditonton itu. Kita kan kadang nggak punya mental untuk menyampaikan di hadapan audiens gitu. Nah, tetapi itu kita membuktikan dan mampu itu. Oke, berarti kan ada 4 santri yang ikut ya. Dari 4 itu sebelumnya berapa yang diseleksi? Kalau di seleksi di internal kita sekolah kurang lebih ada 30-40an santri. 30-40 santri yang diseleksi ya. Dan tadi itu catatannya dia menguasai bahasa yang cukup baik ya. Oke. Pak Ustadz, debat internasional dengan tema yang berbeda dengan kajian-kajian pesantren. Gimana perasaan Pak Ustadz berhasil membawa santri-santrinya ke kancah internasional? Mungkin kalau diwakilkan dengan dua kata itu senang dan terharu, Mas. Senang dan terharu. Senang dan terharu. Senang karena itu kita santri, apalagi dari NU tuh ya. Saya sangat bangga sekali itu. Kemudian mampu membuktikan itu, bisa menjawab bahwa NU pun mampu gitu loh. Dan baru kali ini ya dapat juara internasional. Apa ada yang lain? Dulu pernah ada di Malaysia, kita dapat juara 3. Itu debat juga? Debat juga. Terus kemudian sekarang di Qatar juara 2 dan mudah-mudahan ada event selanjutnya lagi jadi juara 1. Ya nanti kita buat di Amerika. Mudah-mudahan. Ya berarti debat internasional di Qatar tahun 2023. Juara kedua. Dari Singapura. Ya. Oke. Berarti ada berapa negara jumlah yang ikut selain Singapura tadi? Dari awal itu 40 negara. 40 negara itu diseleksi pada bulan Mei menjadi 16. Nah, seleksi di bulan Mei itu kita pakai Zoom online. Oke. Nah, dari 16 ini kemudian kita diundang untuk langsung ke Qatar, tidak online. Itu ada 16 negara dibagi menjadi 2 kategori. Native dan non-native. Nah, native itu ada berapa? Ada 12. Yang non-native. Tapi itu pelajar juga? Ya belajar. Yang non-native ada 4. Nah non-native itu diwakili Indonesia, Malaysia, Singapura, Kazakhstan. 4 negara itu. Oke. Pak Ustadz, sebagai orang yang merencanakan, kemudian mengusulkan dan juga mendukung santri-santri ikut di debat internasional ini. Menurut Pak Ustadz, apa pentingnya santri ikut kegiatan ini? Penting, Mas. Apa itu pentingnya? Yang pertama jelas untuk mengukur kemampuan bahasa tadi ya. Nah tetapi yang berikutnya bahkan ini mungkin lebih penting itu ya. Kita punya pengalaman. Pengalaman itu kan the best teacher itu ya. Kalau kata itu dulu di buku. Guru terbaik ya. Guru terbaik itu ya. Terus kita mengetahui peradaban dunia itu juga sangat penting. Karena Qatar itu negara maju, Mas. Apalagi santri yang biasa sarungan, biasa hidup sangat sederhana. Kemudian dibawa ke hotel, ke pesawat, ke tempat yang untuk ukuran santri itu itu sesuatu yang sangat luar biasa itu. Jadi itu pengalaman yang mungkin bagi mereka, bahkan bagi saya itu sesuatu yang tidak mungkin bisa dilupakan tuh. Ada banyak sekali pelajaran dari situ, Mas. Oke. Untuk pada titik ini, gimana proses Pak Ustadz sendiri dengan santri-santri? Lancarkah atau ada kendala sedikit? Kemudian berproses bareng? Ada kendala nggak dalam berproses sampai pada tahap perlombaan? Kalau kendala mungkin ini ya, seperti iman ya, naik turun dalam semangat belajar. Wah itu. Iya. Yazid walayankus ya. Yazid walayankus itu. Benar itu, Mas, karena apalagi mohon maaf kita beberapa kali itu sudah pernah melakukan event seperti ini ya, sehingga ada kesan kayak meremehkan
udah pernah gitu. Itu justru malah kayak menjadi bumerang gitu, sehingga membuat semangat latihannya jadi berkurang. Beda kalau misalkan baru pertama itu ya, jadi kayaknya menggebu-gebu gitu. Jadi karena memang event lomba debat ya, itu memang beberapa kali sering dilakukan, sehingga membuat kayak latihannya jadi ya udah biasa kayak gitu biasa, Mas. ya. Jadi itu mungkin kendalanya itu sih. Dan Pak Ustadz harus mendorong santri biar semangat terus ya. Dan kita harus improvisasi dan inovasi latihan tuh. Nah, salah satu yang saya lakukan itu adalah mempertontonkan acara-acara di channel-channel Arab, Mas. Karena tadi bahasa yang digunakan adalah bahasa kontemporer kan, bukan bahasa kitab, kitab kuning itu. Sehingga kita sering pertontonkan acara-acara di channel-channel Arab sehingga mereka terbiasa mempertontonkan, kemudian membaca koran-koran Arab. Bahkan di sekolah kami itu ada pelajaran itu namanya kita sebut tahsinul lughah. Nah, tahsinul lughah itu dengan cara kita membaca koran, Mas. Jadi salah satu halaman koran Arab kita baca, terus kemudian ya kita baca aja. Kita lebih merangsang supaya mereka mempunyai minat baca ya gitu. Berarti kan tadi ngasih koran berbahasa Arab, kemudian ngasih channel YouTube yang ngebahas soal Timur Tengah, Arab itu ya. Apalagi selain itu? Selain 2 cara tadi. Selain itu ngasih semangat pasti ya. Jelas lah, ngasih semangat. Kemudian kita sering merekomendasikan buku-buku yang kekinian gitu ya. Buku kekinian untuk dibaca dalam bahasa Arab. Sharing gitu. Anak-anak kan sering kalau misalkan terus-terusan yang dibahas adalah kitab-kitab kuning itu kan kayak bosen mungkin ya. Karena misalkan ada tabiat bosen itu ya. Sehingga diberi warna, itulah hal-hal yang bersifat kontemporer dan itu sangat merangsang mereka. Biasanya ihtimamnya itu perhatiannya kalau misalkan diceritai dengan buku berbahasa Arab yang baru itu punya hidup gitu loh Mas. Kayak semangat kayak gitu. Ustadz, pernah nggak mendapatkan keluhan dari si peserta? Misalnya, wah Pak Ustadz, gue ikut lah, males lah gitu. Nggak pernah nggak ada keluhan itu? Enggak ya? Sering. Sering ya? Keluhannya itu adalah karena itu kan proses yang harus dilalui itu ya. Betul. Dan mereka melihatnya guru-guru itu sering kayak gini. Kok kita susah sekali sih ngomong pakai bahasa Arab. Sementara ustadz-ustadz itu kayaknya ngomong bahasa Arab kayak mudah. Ya gitu langsung keluar gitu. Terus saya bilang, ya itu proses kalian. Saya pun juga di usia seperti kalian juga sama, harus dilewati seperti itu. Oke. Harus selalu istilahnya jangan bosan kayak gitu. Iya. Jadi peran guru di dalam proses debat internasional ini benar-benar keuji juga ya. Iya Mas, kita dituntut untuk, soalnya kan gini, mereka sering kali bertanya kan ke kita. Maka mau tidak mau kita juga harus mengikuti perkembangan dan harus bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan mereka itu Mas. Kayaknya kalau saya jadi gurunya bahaya itu Mas. Saya orangnya gak sabaran soalnya. Tapi sama itu menjadi tantangan Mas. Menjadi tantangan. Iya. Berarti berproses selama 4 bulan ya? 6 bulan. 6 bulan ya? 6 bulan ya. Menghadapi 4 santri, ngelatih, kemudian ngasih motivasi, ngasih nasihat dan paling bahkan penting. Bahkan kita karantina Mas. Karantina ya? Jadi kita sediakan satu kelas itu, kita sediakan TV, internet, kemudian jam makan, kemudian jam sekarang harus baca koran, jam sekarang harus mendengarkan channel. Sampai begitu ya? Ya kita bener-bener dilatih lagi, padahal di pesantren udah biasa kan? Ya udah biasa, cuman kan lahja beda Mas. Lahja ya? Saya orang ngapak ya Mas. Iya, logat kan bisa ketahuan kan. Itu bahasa Jawanya, bahasa Indonesianya nggak bagus tuh karena ngapak misalkan seperti itu. Nah ini kita bahasa Arab, kemudian kita orang Jawa, lisan kita, lidah kita Jawa itu pasti masih tetap. Jadi harus ada pembiasaan mendengarkan yang Arab asli itu. Oke Pak Ustadz, setelah menghantarkan santri-santrinya ke Qatar, kemudian ini kalau Pak Ustadz pertama kali juga ke Qatar, apa yang kedua ketiga? Kedua, tapi kalau dulu transit ya, transit ya pernah ya. Cuma sekarang sampai stay 2-3 hari itu ya baru sekarang lah. Tanggapan apresiasi dari pemerintah atau dari luar pesantren ada nggak untuk? Sampai saat ini alhamdulillah dari pemerintah di KBRI juga apresiasi ya. Saya terima kasih kepada KBRI di Doha itu. Kita setelah selesai lomba itu terus malamnya langsung diajak makan bersama Pak Dubes di Doha itu. Pak Ridwan alhamdulillah ketemu dan ya kita makan malam satu meja dan baiklah apresiasinya luar biasa Pak Dubes itu. Terus juga alhamdulillah PPI Doha juga menyambut kita dan bahkan menjadi guide kita. Kita kan nggak tahu Qatar ujung sana ujung sini kemana itu. Tapi teman-teman PPI mengawal kita kemudian sampai menunjukkan nih loh kira-kira yang bisa dibeli jadi oleh-oleh kayak gitu. Kalau ada Gojek sih enak ya. Iya.
Oke, Pak Ustadz, luar biasa sekali. Berarti santri-santrinya untuk saat ini punya paling tidak menambah prestasi pesantren ya. Iya. Selain itu ya untuk pengalaman santri tadi ya. Betul. Ya menarik Pak Ustadz. Kira-kira hadiahnya berapa nih? Untuk hadiah ini saya sebutkan ya. Hadiah nominal tuh nggak ada Mas. Oh nggak ada ya? Ya, cuman kan kita free loh ke Qatar. Coba kalau misalkan kita secara sengaja mengeluarkan uang untuk pergi ke Qatar, berapa itu nominal? Dan kita kan niat bukan itu ya. Nah bukan itu. Kita udah bisa ke sana aja udah sangat luar biasa. Tapi ya kita mungkin hadiahnya tidak ternilai dengan nominal karena itu pengalaman itu kan sangat luar biasa itu. Itu sudah dibayarin pulang pergi aja sudah luar biasa. Pulang pergi akomodasi di hotelnya hotel mewah itulah. Dan yang paling penting juara. Nah juara alhamdulillah. Juara 2 setelah Singapura ya. Setelah Singapura. Tahun depan atau tahun ini kita kalahkan Singapura. Ya mudah-mudahan bisa. Iya harus Pak Ustadz. Kita udah mengalahkan Singapura. Nah, iya, kita udah mengalahkan Singapura di babak semifinal. Oh gitu ya. Jadi di semifinal itu kita ketemu Singapura dan Singapura kalah. Pakai ilmu apa mereka bisa menang itu sekarang? Nah, mungkin kalau saya perhatikan tuh mereka etos ininya luar biasa ya. Ya dan juga memang bahasanya lebih bagus sih. Tapi memang Pak Ustadz kalau bicara teknologi ekonomi Singapura tuh memang bagus. Ya, mungkin di itu luar juga. Soal kemampuan bahasa ya. Ya itu juga saya kira punya faktor ya, itu salah satu faktor kenapa mereka kemudian bisa unggul dari kita. Oke. Santri-santri belajar sampai debat ke Qatar tuh menjadi capaian yang patut untuk diperhitungkan. Tapi piala bawa? Ada piala. Ya? Besar sekali ya piala. Enggak, pialanya kecil tapi berat. Berat ya? Mas berat ya? Perunggu apa ya? Juara 2 tahu perunggu, perak. Oh ya perunggu. siap. Tapi asli sih kayaknya. Ya harus asli. Asli ya itu internasional. Oke Pak Ustadz. Banyak yang kita bisa kasih, bisa terima soal pelajaran ya. Jadi santri-santri NU pada intinya jangan minder ya. Ya betul, saya pengen menyampaikan itu. Oh boleh, gimana Pak Ustadz tanggapannya soal? Jadi NU itu luar biasa, saya bangga dengan NU, manhaj luar biasa. Kita punya itu, cuman terkadang kita tidak mampu menggali potensi yang kita punya itu. Seringkali itu tadi saya sebut underestimate santri itu ya. Padahal potensinya luar biasa ada itu. Dan kiai-kiai kita kalau kita mau belajar sejarah itu membuktikan bahwa kita itu orang-orang hebat itu. Oke. Nah, maka karena kita juga sudah mampu membuktikan itu, mudah-mudahan ini melalui podcast ini juga bisa didengarkan oleh santri-santri yang NU terutama dan semuanya lah bisa mengambil pelajaran bahwa ternyata kita pun mampu dan bisa itu. Oke, ya lagi pula sekarang kan zaman lebih terbuka ya, Pak Ustadz ya. Betul. Jadi santri harus mengambil peran yang memaksimalkan peluang-peluang itu ya. Betul. Nah, kalau Pak Ustadz sendiri dulu alumni mana Pak Ustadz? Saya dulu dari Al-Hikmah. Oh, Al-Hikmah juga. Ya, Al-Hikmah juga. Tapi bukan yang 2 ya? Ya, Al-Hikmah 2. Oh, Al-Hikmah 2. Soalnya ada 2 kan? Ya, saya dari Al-Hikmah 2. Terus kemudian ke Mesir. Ya, terus kemudian balik lagi ke Al-Hikmah 2. Ngajar bahasa Arab. Ya, dan ilmu kalam dan juga tarikh Islam tuh. Iya. Dan sekarang ngajar ada kelas berarti. Oke, Pak Ustadz boleh nggak sih kasih informasi spill sedikit dari jurinya atau dari orang-orang peserta yang di luar sana terhadap peserta kita gimana nih soal penilaiannya? Beberapa komen kita kemudian kan selain ini ya perlu saya sampaikan juga sebelum menjawab itu. Jadi debat ini hanya mungkin bukan yang utama ya, tetapi yang lebih utama adalah jaringan tuh. Kita membuka koneksi dengan teman-teman lain di negara lain itu. Dan kita ngobrol kan, beberapa ya memuji dengan kemampuan bahasa kita, beberapa juga sangat menyambut baik dengan apa yang kita sampaikan. Bahkan saya punya kemarin kenalan dengan Turki dan saya berupaya untuk menyambungkan nanti setelah event ini jangan sampai udah selesai itu, tetapi ada hubungan berkelanjutan setelah event ini dan sangat menyambut baik gitu. Dan ya kita siap untuk bertawun dalam saya menyampaikan majal munadharah dalam bidang debat bahasa Arab ini, tapi ada kemungkinan lain juga bisa di yang lainnya itu. Jadi ya mereka menyambut baik dan menilai kemampuan bahasa kita ya bagus gitulah. Jadi santri-santri kita itu dinilai bahasanya cukup baik ya. Ya alhamdulillah. Tapi maaf, dialek bahasa Arab Qatar dengan dialek bahasa Turki, bahasa Saudi Arabia itu beda nggak?
kan bahasa ada dua ya, amiyah dan fusah itu ya. Iya, kalau yang fusah ya semuanya sama itu. Sama ya. Cuman mungkin ada kayak misalkan di Mesir kan jim dibaca gim itu. Iya. Nah, sementara di Saudi jim dibaca qaf dibaca gim itu ya. Nah, paling bedanya seperti itu. Kalau Qatar dekat sama Saudi. Dekat sama Saudi ya, jadi hampir lebih mirip dengan jadi nggak terlalu sulit lah kira-kira ya. Apalagi kan di pesantrennya tiap hari bahasa Arab. Ya, cuman ternyata di Qatar itu justru bahasa yang sering disampaikan atau digunakan untuk komunikasi itu adalah bahasa Inggris, Mas. Bahasa Inggris? Iya. Kenapa? Karena penduduk Qatar itu sangat sedikit, sementara yang lain itu adalah para pendatang. Oh. Jadi kita misalkan kemarin naik tramco, itu supirnya itu ya komunikasinya pakai bahasa Inggris. Kita ditanya pakai bahasa Inggris gitu. Dan itu juga menjadi poin berikutnya ya, menyadarkan kita, terutama para santri, betapa bahasa Inggris itu ternyata sangat penting. Gitu ya. Kita memang bilingual sekolah kita tuh ya, sekolah bahasa Arab dan bahasa Inggris. Cuman karena kita basis pesantren sehingga lebih dominan di bahasa Arab tuh. Jadi bahasa Inggris bahasa kedua di sana ya? Iya, bahasa kedua. Bahasa kedua. Istilah-istilah, kemudian komunikasi antar sesama, bahkan nih teman-teman PPI itu kan orang Indonesia. Iya. Ketemu kita pun bahasa Inggris. Iya, seringnya menggunakan bahasa Inggris. Jadi pengen kesana saya. Iya. Pokoknya nggak menyesal ya. Yang menyesal mungkin satu, panas ya Mas. Oh, panas. Qatar itu panas sekali. 40 berapa kemarin? Nggak jadi deh saya ngajak ke sana. Panasnya luar biasa di Qatar itu. Iya. Berarti di Qatar tuh total berapa hari? 3 Mas. 3 hari ya? Dari Sabtu. Berarti kalau perlombanya 1 hari full ya? 3 hari. 3 hari juga? Sabtu, Minggu, Senin, Selasa pulang itu Mas. Oke. Gimana perasaan, tanggapan pesantren ketika dapat? Oh senang. Senang sekali. Bahkan ini kan kita belum nyampe pesantren Mas. Iya, Jadi diagendakan besok itu baru sampai pesantren dan saya dapat bocoran itu info akan ada penyambutan dari pesantren. Wah, harus itu. Saking senangnya pesantren dengan prestasi santrinya saya itu. Aja yang baru mendengar senang banget. Benar senang banget. Yeah. Kita yang cuma mendengar pesantren NU, kemudian santri, ngomonginnya masalah digital, ekonomi. Ya depan Singapura lagi kan. Ya makasih banyak Pak Sutanto. Ya sama-sama Mas. Sudah mendidik anak kader-kader bangsa. Ya mudah-mudahan menjadi amal baiklah buat saya dan terutama buat guru-guru saya. Karena bagaimanapun saya bisa dan teman-teman guru yang lebih sebenarnya karena kiai-kiai kita dulu di. Oke, terakhir nih mungkin mau ngasih pesan buat santri-santri, pelajar-pelajar biar belajarnya lebih giat lagi. Selain itu juga biar cita-citanya harus selalu tinggi dalam rangka untuk membangun agama, bangsa dan negara. Silakan. Saya mulai dari ini ya, terutama untuk santri dulu ya, karena kita akan berangkat dari santri. Jangan minder jadi santri. Santri itu punya potensi yang sebenarnya sangat luar biasa. Tinggal bagaimana kita bisa menggali potensi tersebut untuk kemudian bisa ditampakkan potensinya itu. Sehingga jangan malas belajar dan terus tetap semangat belajar itulah Mas. Oke, terima kasih Pak Ustadz atas kesempatan waktunya. Mudah-mudahan sukses selalu. Amin. Santri-santrinya diberikan kelancaran dalam belajar. Pak Ustadz juga sehat selalu karena harus mengajar setiap hari kan. Amin, doanya. Dan paling penting ke depan mudah-mudahan pesantren Al-Hikmah terus maju. Amin. Terima kasih. Pemirsa, demikian perbincangan kami dengan Ustadz Sutanto. Mudah-mudahan memberikan banyak dan menginspirasi kita semua. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.